Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk minggu ini ya. Jadi minggu ini tanggal 1 April sampai 5 April 2024. Setelah itu minggu depannya libur untuk merayakan Idul Fitri ya. Jadi tanggal 8 sampai 15 April itu libur bursa ya. Jadi hanya sampai 1 minggu ini ya untuk bursa ya bukanya ya. Setelah itu libur semingguan ya seperti itu ya. Nah, saya akan bahas saham perbankan seperti biasanya. Saya akan sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Jadi yang pertama saya bahas adalah untuk BBRI atau Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di sini, BRI ini dia sejak awal Februari dia sudah berhasil breakout ke atas swing high sebelumnya di sini 5.900 ya. Sejak saat itu dia bertahan di atasnya 5.900 ya untuk BBRI. Nah, saat ini dia akan menguji area supportnya sekitar 5.900 sampai 6.000. Nah, sebenarnya sih area buy on weakness sudah saya gambarkan di 6.000 ya. Jadi yang ngikutin channel saya, WhatsApp channel, nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Itu sudah saya infokan juga. Jadi kalau buy on weakness sudah saya infokan waktu itu ya, 6.000. Itu boleh buy ya, stop lossnya sekitar 5.800 ya, saya sudah sebutkan. Nah, terbukti setelah itu nggak lama rebound ya, lumayan ya BBRI ya. Saya juga dapat profit dari BBRI lumayan. Nah, sekarang koreksi, apakah saatnya untuk buy? Nah, biasanya menjelang liburan untuk emiten perbankan itu cenderung lesu ya. Jadi market itu cenderung wait and see. Mungkin setelah libur Lebaran itu juga masih sepi ya. Tapi setelah itu 1 minggu atau 2 minggu biasanya kalau kondisinya nggak ada sesuatu yang negatif, dia kecenderungan akan rebound lagi lanjut naik ya seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih bagus. Nah, sejauh ini memang dia masih sideways konsolidasi di area sekitar 6.000 sampai dengan 6.300-an lah ya, atau 6.450 paling swing hanya di sini. Nah, apakah dia akan berhasil breakout lagi ke atas 450? Nah, kalau kita perhatikan setelah bulan Maret ini habis, kemudian masuki bulan April kan, April itu nanti kurang lebih sampai dengan akhir April ya atau awal Mei itu barusan tahu ya kira-kira bakalan naik lagi atau gimana dari laporan keuangan kuartal 1. Biasanya kalau laporan keuangan kuartalnya lumayan bagus atau tidak ada yang sesuatu yang jelek, biasanya kecenderungan masih oke lah ya. Seperti itu ya. Kecuali kalau ada sentimen lainnya yang negatif jadi tiba-tiba turun ya bisa aja. Nah, seperti itu ya. Tapi sejauh ini untuk BRI ini masih cukup bagus performance-nya. Nah, yang mau buy, kalau saya bilang sih mau buy ambil sekarang boleh aja sekitar 6.000-an ya, pakai pasang stop loss-nya di 5.900 dan 5.800. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness di bawahnya, mungkin Anda bisa tunggu di 5.750 atau 5.450 ya untuk BBRI ya, seperti itu. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap bisa jatuh ya, beda ya, seperti itu ya. Nah, di sini kesempatan dikasih murah ya kalau mau buy on weakness, buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ya, kita berusaha tambah lagi atau average up ya untuk BBRI seperti itu. Jadi cukup ya kurang lebih ya. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat Bank Mandiri masih super kuat ya dibandingkan BBRI ya. Kenapa? Karena dia masih berada di atasnya MA20-nya. Ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7.500 dengan targetnya 7.700 dan 8.000. Nah, tapi karena menjelang liburan dan setelah liburan itu biasanya masih cenderung sepi ya. Jadi kesempatan untuk buy on weakness sekitar area 6.900 atau 6.800 ya. Ini saya perpanjang aja supaya lebih jelas ya area buy on weakness-nya. Jadi sekitar 6.900 sampai dengan 6.800 kalau mau buy on weakness untuk Bank Mandiri. Ya, apakah mungkin dikasih Pak Sunar karena sebelumnya di sini nggak dikasih. Tapi saya rasa sih mungkin aja dikasih. Tapi kalau misalnya kita buy on weakness tunggu di bawah nggak dikasih, ternyata minggu ini dia berhasil naik ke atasnya 7.300 ya. Ya kita boleh buy atau buy back kalau mau trading ya seperti itu ya. Nah kalau dia berhasil naik ke atas 7.300, ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7.400 ya. Bahkan membuat new all time high lagi di atas 7.500 masih memungkinkan karena trennya masih lumayan bagus. Target price berikutnya 7.700 selama 8.000. Kalau misalnya nggak berani tipenya buy high sell higher, bukan trend following, maunya yang buy on weakness ya tunggu aja di 6.800 sampai 6.900-an atau 7.000 lah ya seperti itu ya. Karena sebelumnya di sini 7.000-an dikasih ya, 7.000, 7.050 gitu ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya kurang lebih cukup untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk Bank BNI. Bank BNI ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan di 5.800 terdekatnya. Kemudian berikutnya lagi di 5.425 ya seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy BBRI tunggu aja di area 5.800. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy.
kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya seperti itu ya. Nah, kalau sekarang ini kan dia lagi testing 6.000. Jadi sebenarnya kalau buy sekarang tanggung ya sebentar, mendingan tunggu di 5.800 saja. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound dan bertahan di atasnya 5.800 kita berusaha buy. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau nggak dikasih, kalau kita lihat swing high yang terdekatnya kan 5.975 ya. Kita pasang aja automatic order buy kalau dia berhasil naik ke atasnya 5.975 kita buy. Nah, breakout ke atas 6.000 kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 6.250 sampai 6.400-an. Ya, seperti itu ya. Jadi dia masih peluangnya masih bagus. Memang dia masih sideways atau konsolidasi ya. Tapi sideways range-nya ini lumayan cukup bagus ya. Di 5.800 sampai 6.200. Jadi profitnya masih lumayan ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita kalau lihat kalau dia berhasil breakout ke atas 5.900, nah, 5.975 di sini ya. Hanya tanggal 27 Maret. Nah, kita boleh tambah lagi atau average up. Ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA juga masih super kuat ya. Uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang seringkali dia testing MA20-nya. Setelah pembagian dividen dari BBCA, ini dia masih tertahan di atasnya 10.000 ya. Memang sempat turun di bawahnya sedikit ya, kemudian naik lagi. Nah, ini kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 9.900 ya. Atau kalau mau tunggu di 9.800 paling bawah di 9.450 sampai 9.550 ya, itu area buy nya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk BCA. Ya, seperti itu. Memang BCA ini saya ulang lagi ya, mungkin jangan bosan-bosannya. Saya sering sebutkan bahkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Ketika 9.400 ini kan saya sudah sering sebutkan. BBCA ini salah satu saham yang cocok untuk DCA atau DCA lah istilah bahasa Inggrisnya ya, dollar cost averaging, yang mana kita itu kalau mau invest bertahap setiap bulan ya kan, awal bulan atau akhir bulan misalnya kita beli satu lot ya, itu kalaupun kita nyangkut di harga tertingginya waktu kita beli, kita tinggal tunggu 1 tahun, paling lama 2 tahun dia balik lagi ya, seperti itu ya. Tapi biasanya nggak sampai 2 tahun, mungkin paling lama 1 tahunan ya. Ya paling tidak kalau lewat dividennya kita dapat cuan dari dividennya, paling nggak BEP ya, seperti itu ya. Buktinya dia bisa all time high lagi. Tapi itu sejauh ini ya. Jadi saya bilang kalau di saham itu apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus ya. Jadi dulunya bagus, sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya itu mengharapkan yang jelek dari BCA, enggak. Karena kalau kita bilang pasar modal itu dinamis ya, seperti itu ya. Selalu ada emiten lain yang in the future itu pasti mengalahkan yang dulunya bagus ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, tetap pasang trade stop atau stop loss. Sejauh ini memang bagus anti nyangkut untuk BBCA ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja. Nah, di kolom komentar sebelumnya ya itu ada yang bilang BBCA itu mahal ya, seperti itu. Sebenarnya ada istilahnya paradox value ya. Jadi orang itu kecenderungan nggak berani beli karena anggapannya mahal ya gitu ya. Tetapi di bukunya William J. O'Neill ya, How to Make Money in Stock Market ya, itu dia menyebutkan kalau misalnya kita itu mau invest di saham-saham yang growth ya, yang pertumbuhannya bagus ya, seperti itu ya. Jadi growth stock ya, seperti itu. Nah, kalau kita maunya yang murah-murah, mungkin kita nggak dapat ya, seperti itu ya. Bukan berarti kita beli mahal itu terus in the future kita nggak bisa dapat capital gain-nya, enggak ya. Tapi kalau dia itu sahamnya mahal, tapi dia itu secara pertumbuhan laba bersihnya, terus kemudian perusahaannya itu juga bagus ya, seperti itu ya, dan dia solid ya. Nah, dia juga industrinya dibandingkan dengan rata-rata industrinya dia bagus, maka dia masih bisa lebih mahal lagi ya, seperti itu ya. Kalau bilang BCA itu mahal, ya kita bandingkan aja yang jangan jauh-jauh ya. Jadi bank digital itu ada yang PBV-nya jauh lebih mahal dari BCA. Seperti kata Lo Keng Hong, dia nggak mau beli saham digital karena mahal banget. Nah, seperti itu ya PBV-nya, valuasinya, karena sebelumnya euforia bank digital, orang-orang pada borong ya. Ada beberapa investor juga masuk di harga tinggi, jadi masih terjaga sejauh ini ya. Ya, itu dibandingkan BCA masih jauh lebih tinggi, lebih mahal loh ya. Nah, dari tahun pengalaman saya tahun 2000 sampai mulai dari 2013 ya, itu dari dulu memang BBCA dikatakan mahal-mahal terus ya, seperti itu. Buktinya dia dalam waktu 5 tahun itu kalau dihitung capital gain-nya dengan dividennya itu 100% lebih cuannya dalam 5 tahun, seperti itu. Nah, kalau mungkin ada yang bilang mau Pak Suntar sedikit, saya aja trading di saham gorengan satu hari bisa 25%, mungkin ada yang bilang gitu ya, satu hari. Tapi kan kalau bicara mengenai BBCA, Anda masuk 1 miliar, 10 miliar, Anda tidurnya lumayan nyenyak, seperti itu ya. Karena dia itu perusahaannya bagus, solid dan defensif.
banyak perusahaan-perusahaan gede, manajer investasi yang pegang BCA juga seperti itu ya. Jadi jangan dibedakan kelasnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita bilang 20% itu sedikit, ya kan, atau 25% sedikit ya. Nah, kita bandingkan aja dengan laba bersihnya BCA. Dari pendapatan bunganya, ya, pendapatan bunga bersihnya, ya itu dengan uh, pendapatannya kotornya itu dia nggak bisa untungnya bersih sampai 2 digit, nggak bisa, 20% lebih nggak bisa, ya kan, nggak bisa. NIM-nya aja berapa ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang kecil, 20% setahun itu melebihi dari profitnya BCA dari ngoper kreditnya, seperti itu ya. Karena pendapatan bank itu kan dari selisih dari bunga kredit, ya kan, dengan bunga nasabahnya atau simpanan nasabahnya, seperti itu ya. Kemudian dari biaya-biaya administrasi, ya itu kan keuntungan juga, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bank juga ada investasi, seperti itu ya. Jadi dihitung-hitung dia 1 tahun nggak bisa bersih 20%, nggak bisa. Karena NIM-nya berapa? Ya, dihitung dari pendapatan bunganya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini BBCA masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi Anda boleh buy on weakness, atau kalau mau tunggu sekalian naik ke atas 10.100 kita berusaha buy atau tambah lagi atau average up boleh. Ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 10.400 dengan targetnya 10.600 dan 11.000. Nah, seperti itu ya. Apakah mungkin Pak Sunar ya, kalau kita tarik dari trennya ini, kalau saya rasa sih ini masih lumayan bagus ya. Kalau dari uptrend channelnya di sini, ini kalau kita tarik ya kurang lebih ya, ini masih mengarah ke atas seperti itu ya, kurang lebihnya seperti masih mengarah ke atas ya. Jadi untuk BCA ini masih cenderung lumayan menarik lah kalau mau buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Misalnya kalau nggak berani buy sekarang, tunggu koreksi boleh aja di area buy on weakness saya gambarkan ya. Kemungkinan ya kalau mau nunggu sabar mungkin nanti 9.800 atau 9.450 sampai 9.3250, 9.325 lah ya, di MA 200 yang mungkin dikasih nanti ya. Mungkin bukan berarti saya mengharapkan BCA turun, enggak. Biasanya kalau saham sudah naik saya nggak mau mendoakan turun, nggak mau ya. Walaupun mungkin saya pengen juga beli di harga bawah lagi ya, seperti itu ya, karena saya sudah jual, saya belum buyback lagi ya. Nah, masalahnya pengalaman saya dari 2013, kita harus doakan yang terbaik ya. Apalagi kalau di grup, jangan ngomong yang nggak karu-karuan ya, istilah bahasa Jawanya seperti itu ya. Karena di chat di grup itu uh, sering saya monitor juga ya. Nah, kalau ada yang bilang ngaco, bilang ya BCA mudah-mudahan turun apa gitu ya, saya hapus aja chatnya. Tapi kalau dia kirim lagi ya kan, uh, ya tinggal kick aja orangnya, seperti itu ya. Ya, Anda boleh aja mendoakan turun, boleh dikasih murah ya. Kita semua juga mau murah, tapi nggak perlu bilang sampai di grup lah ya, seperti itu ya. Nanti kenapa? Karena kan ada yang sudah buy dari bawah 9 ribuan ya, seperti itu ya. Tujuannya dia kan bagus untuk investasi, mungkin mau nyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi ya, atau mau ganti sepeda motor, atau yang simpel-simpel aja yang masih muda-muda ya, mau ganti HP baru ya segitu. Ya investasi di BCA ya, kita dukung ya, jangan didoakan yang jelek ya. Takutnya kalau nanti kita doakan yang jelek karena kita mau murah, nanti beneran dikasih murah tapi nanti sahamnya nggak naik-naik karena perusahaannya sudah berubah gitu ya. Ya, mungkin fundamentalnya sudah berubah atau investor ada pilihan ke lainnya, seperti itu ya. Jadi kita doakan yang baik ya, selalu kasih kesempatan. Market itu selalu kasih kesempatan ya. Saya kasih lihat contoh ya, contoh aja ya. Misalnya ini Pak Sunar, kita ambil tahun 2022 ya kan, dia naik-naik tinggi nih, dikejar ya sebentar. Ini kan naik tinggi dari MA 200-nya di sini ya, kan? Naik tinggi, ya kan? Pak Sunar, saya ketinggalan. Suatu saat pasti dikasih kesempatan untuk main murah. Biasanya di MA 200-nya, jangka menengahnya. Ketika MA 200-nya itu dipotong dari atas ke bawah, ini kan dipotong, ya kan? MA 20-nya memotong MA 200-nya dari atas ke bawah. Nah, ketika dia MA 20-nya memotong lagi MA 200-nya dari bawah ke atas, itulah kesempatan kita untuk buy. Ya. Ini juga dikasih kesempatan, MA 200-nya dipotong, ya, kemudian rebound, ini juga rebound. Yang penting arahnya ini MA 200-nya mengarah ke atas. Artinya jangka menengahnya dan panjangnya itu masih bagus. Ya. Memang sempat konsolidasi di sekitar Oktober sampai awal-awal 2024 ya. Ya. Ini kan di bawah di bawah MA 200-nya. Tapi begitu dia breakout ke atas MA 200-nya untuk BBCA, selama fundamentalnya masih bagus, nggak ada bad news, maka dia akan naik lagi. Ya, ya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau sudah Anda jual ya, mungkin Anda jual, Anda misalnya Anda mau mengarahkan turun lagi ya, kemungkinan dikasih ya, mungkin, tapi nggak perlu sampai ditekan turun ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita siapkan aja kalau dia breakout lagi ke atas ya kita kejar atau buyback. Kalau
Kalau nggak buru-buru biasanya MA200-nya dikasih ya seperti itu ya. Ya bukan berarti saya mendoakan jelek, enggak. Yang penting MA200-nya itu mengarah ke atas. Ini buktinya kan ditinggal jauh Mas Ian ya. Jadi mungkin nanti ya, mungkin nanti sekitar 9325 sampai 9450 atau 9550 lah, mungkin dikasih kalau mau buy weakness ya. Ya, ya nggak tahu entah kapan, entah itu nanti akhir kuartal 3 atau gimana gitu ya. Bukan berarti saya mendoakannya jelek, enggak. Saya mudah-mudahan dia breakout lagi, naik kuat lagi ya seperti itu. Karena ada beberapa tahun memang dia super bullish ya seperti itu ya. Jadi nggak selalu bearish ya. Nah seperti ini kan kita lihat kan 2018 2019 kan pemulihan ya ini ekonominya ini dia super bullish strong. Tapi di tengah-tengah pun dikasih kesempatan ini MA200-nya ya. Ini buktinya dikasih kesempatan kan MA200-nya dipotong ya gitu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Jangan sampai didoakan yang jelek, enggak. Kita doakan yang bagus. Karena pengalaman saya dari 2013, kalau doanya bagus pasti diberkati yang luar biasa. Ya, amin ya. Berikutnya BNGA. Ini BNGA ada aksi koperasi pembagian dividen tanggal 3 April kalau salah rapat umum pemegang sahamnya. Nah, untuk RUPS-nya ini dividennya saya nggak tahu dividennya berapa untuk BNGA. Nah, kalau kita lihat untuk BNGA ini apakah sudah saatnya untuk buy? Kalau misalnya Anda mau mengharapkan dividennya, kalau mau buy sih boleh aja. Tapi saya sudah jual kena trailing stop di 2100 ya seperti itu ya. Nah, tapi saya terus terang aja belum buyback untuk BNGA. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2220, target price berikutnya di mana? Ini sudah saya gambarkan di 2400 ya. Apa mungkin ke sana Pak Senar? Mungkin aja. Kalau mau buy high sell higher boleh, breakout ke atas 2220 kita buy ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya takut Pak Sunar, kan setelah dividen nanti turun ya Anda tunggu aja buy umumnya sekitar area 1950 sampai 2020-an di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas entah nanti di 1950 atau 2020. Maksimum kalau mau tunggu buy weakness di 1850 lah ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1850, saya nggak sarankan untuk buy weakness karena ada kemungkinan dia akan testing MA200-nya. Nah, begitu dia sudah turun di banyak MA200-nya, ya kan? Dia bisa lama turunnya seperti itu. Ini kan dulu sebelumnya pernah sideways lama. Tapi sejauh ini memang performance-nya dia lumayan bagus ya. Ya. BNGA ini masih strong uptrend. Memang kadang-kadang dia lemot ya. Ini dulu lemot lama banget ya. Akhir 2023 sampai awal-awal 2024 lemot banget sampai tiba-tiba breakout di minggu keduanya ya, kurang lebih yang Februari seperti itu ya. Jadi memang untuk BNGA ini ciri khasnya kalau uptrend-nya dia naik, dia bisa lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau sudah mulai turun, dia turunnya juga bisa lama. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BBTN. Ini BBTN sudah naik tinggi, apakah saatnya jual? Ini garisnya sudah saya gambarkan ya, 1560. Jadi kalau dia sudah ditutup di bawah 1560, kita lihat minggu ini. Jika dalam minggu ini ya, dia ternyata break dari low-nya 1535, saya sarankan kurangi posisi. Apalagi kalau turun di bawah 1500 kurangi posisi ya seperti itu ya. Jadi uptrend-nya masih bagus, masih. Kalau mau buy area buy weakness di 1450, 1500 maksimum 1400 ya. Ini yang paling bawah saya hapus saja 1340 karena terlalu jauh. Kalau dia sudah turun terlalu jauh untuk BBTN takutnya sudah selesai gitu ya. Memang kalau kita gambarkan dari garis trennya di sini channelnya ya. Ini untuk BBTN ini kalau dia koreksi, dia ada kemungkinan bisa testing area kurang lebih di area channelnya ini ya. Mungkin bisa sekitar 1400-an ya. Jadi bisa buy weakness di sana aja kalau mau. Ya bukan berarti dia bakalan turun enggak, karena sebelumnya dia pernah koreksi lumayan jauh juga ya seperti itu ya. Nah, yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau misalnya kita tunggu di 1500 atau 1450 ternyata nggak dikasih, ya tahu-tahu Pak Sunar minggu ini dia breakout ke atas 1610, bagaimana? Boleh buy nggak? Boleh. Target price berikutnya di 1640, 1750. Kalau dia naik lagi ya kita tinggal gambarkan lagi area swing high sebelumnya. Ini swing high sebelumnya, ini kurang lebih di masa kejayaannya dulu dia pernah sampai 1800-an ya. Ini dia kan ada aksi kooperasi right issue kalau salah ya 1850 ini masih bisa tercapai targetnya. Memang uptrendnya masih bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari weekly-nya, ini kalau sudah naik tinggi, kemungkinan dia akan pullback atau koreksi. Jadi boleh buy weakness di 1450 atau 1400-an kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau nggak dikasih, kita barusan buy high sell higher. Nah, apakah nanti nggak ketinggian atau ketinggalan Pak Sunar? Ya, pertanyaannya kan gitu, kalau dia breakout ya. Jangan-jangan setelah dia breakout, kemudian dia turun. Ya kita nggak tahu pasti. Ya. Yang penting yang perlu ditanyakan ya. Biasanya banyak orang bertanya seperti ini. Pak Sunar, apakah masih bisa naik? Apakah BBTN bisa ke 2000? Ya. Sebenarnya pertanyaannya itu, apakah Anda mau buy atau enggaknya itu jangan tanya Pak Sunar. Anda tanya kepada diri sendiri. Ya. Tanyanya seperti apa? Pertama, kita cek dulu uptrend-nya. Ya.
uptrendnya apakah masih bagus. Ya kita lihatnya dari mana? MA20-nya aja paling gampangnya ya, yang garis birunya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, berarti kan dia masih bagus uptrendnya. Ya, kalau kita itu tipenya trend following, ya kalau dia berhasil breakout ke atas 1610, ya berarti kita tetap buy, ya buy on breakout. Kita jangan takut, no Pak Sunta, jangan-jangan nanti turun. Kalau kita takut-takut, gimana kita dikasih profit ya? Ini buktinya 1500 dia ditembus ke atas, dia sampai high-nya di sini 1610 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau pun Anda pasang trade stop-nya di 1580 ya, Anda masih bisa profit dari 1500 sampai 1580 ya, seperti itu. Nah, kalau masalah misalnya Anda itu nggak berani kejar di atas ya, kita tunggu buying saja di MA20-nya ya, atau MA200 maksimum ya. Tapi MA20 aja cukup. Selalu dikasih kesempatan ya. Yang penting arahnya MA20 itu masih mengarah ke atas. Kalaupun dia melandai seperti ini, memang kadang-kadang setelah breakout, besoknya turun Pak Sunar. Ya nggak pasti ya. Jadi nggak pasti kalau dia breakout ke atas MA20-nya, dia pasti naik terus, enggak. Kadang-kadang konsolidasi, sideways atau turun lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai trading ya, satu kali bisa saja gagal seperti ini ya, gagal Pak Sunar. Kalau dia breakout lagi, apalagi ekor panjang seperti ini, kemudian besoknya breakout lagi, ya kita jangan kaku. Mungkin ada bilang, oh Pak Sunar ini ekornya panjang loh, saya tunggu di sini aja. Nah, kalau Anda takut-takut, ya, kan saya sudah bilang tadi, cek MA20-nya. MA20-nya masih bagus, masih cenderungan mengarah ke atas, walaupun ini melandai ya, tapi kan masih nggak sampai turun seperti ini ya. Seperti yang mungkin di belakang-belakang ini kan ada yang turun, turun misalnya seperti ini ya. Nah, kalau turun seperti ini kan, ya kita harus waspada. Walaupun dia naik ke atas MA20-nya, ya baiknya sedikit aja. Tapi kalau dia masih cenderung melandai, atau seperti ini ya, ini kan seperti ini ya, itu masih bagus kalau dia masih di atasnya. Ya kita buyback. Dinamika trading memang seperti itu. Kadang sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Jadi kita itu jangan sampai punya mindset anchoring ya, atau seperti jangkar di jangkar ya, seperti ya. Ini jangkar ya. Jadi kita itu punya kapal ya, istirahat di pelabuhan ya. Setelah itu kita mau berlayar ya, berlayar ke tujuan kita. Tapi kita lupa, mindset kita masih tetap di pelabuhan ya. Ada cinta di pelabuhan sana mungkin seperti itu ya. Jadi anchornya nggak dilepas-lepas ya. Jadi mindset kita masih di yang lama. Jadi ketika kapalnya berlabuh ya akhirnya ditinggal Anda ya, seperti itu. Gimana Anda bisa maju kalau mindsetnya tetap ditancapkan di pelabuhan sana ya, seperti itu. Istilahnya seperti itulah. Jadi di saham itu jangan punya mindset anchoring ya kan, seperti itu. Jangan terlalu fokus kepada masa lalu. Memang sih kita analisa itu berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ada pattern-pattern tertentu ya, itu yang kita analisa. Tapi kita jangan sampai terlalu kaku. Ya, oh Pak Sunar, ini pasti turun nih, inverted hammer ya, hammernya gede memang ya. Tapi biasanya inverted hammer itu bodinya kecil. Ini kan panjang. Selama dia nggak lower low, biasanya sih masih bisa naik lagi. Kan dia higher low di sini ya, untuk BBTN. Nah, ini masih bisa peluang untuk naik lagi. Ya, kurang lebih cukup. Ini sudah saya bahas sekitar 6 saham. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya, linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Tetap semangat. Kemudian yang masih menunaikan ibadah puasa ya, tetap terus kita tuntaskan ya sampai nanti Idul Fitri ya, kayak misalnya yang beragama Muslim ya, seperti itu ya. Kemudian di akhir video ya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Sekian, terima kasih.